Halo, saya Ahmad Zaki Kujamani. Saya mau menjelaskan tentang masa praaksara. Zaman praaksara adalah masa di mana tidak ditemukannya tulisan. Berdasarkan corak kehidupan masyarakat praaksara, berdasarkan corak kehidupan, masa praaksara dibagi menjadi masa hidup, berburu, dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian atau masa kemahiran teknik. Corak kehidupan berlangsung dari yang paling sederhana hingga pembuatan alat-alat dari logam yang membutuhkan keahlian khusus. Dari awalnya hidup berpindah-pindah hingga menetap dengan membuat rumah, dari yang awalnya hidup dengan cara mengumpulkan makanan hingga menghasilkan makanan sendiri. Masa berburu mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan kadang juga digunakan istilah meramu makanan adalah corak kehidupan dasar dari masyarakat praaksara. Kehidupan sangat sederhana, tergantung pada alam. Manusia purba berpindah-pindah atau nomaden dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan, atau istilahnya food gathering. Manusia purba adalah tahap ini tinggal berkelompok di daerah sekitar sungai yang subur dan juga gua-gua karang atau abris roads agar terhindar dari panas dan hujan serta binatang buas. Pada dinding gua terdapat lukisan yang menggunakan cat merah dari daun-daunan. Alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah berupa kapak, perimbas, atau kapak genggam yang berupa batu belum dihaluskan dan tidak bertangkai. Kapak perimbas ditemukan sekitar Pacitan dan Ngandong oleh von Koenigswald. Selain kapak genggam, juga ditemukan alat-alat dari tulang yang digunakan sebagai alat serpi, yaitu alat penusuk, alat melubangi atau gurdi, dan sebagai pisau. Peninggalan pada masa berburu dan meramu yang lain yaitu Kecokemondinger atau campak dapur, yaitu tumpukan kulit kerang. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa bercocok tanam timbul revolusi peradaban, yakni perubahan corak hidup dan mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan sendiri, food producing. Perubahan dari yang tergantung pada alam, mereka sudah menghasilkan makanan sendiri, dan beternak. Pada masa ini perdagangan secara barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Alat yang digunakan berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Kapak persegi dan kapak lonjong digunakan untuk alat pertanian. Kedua kapak tersebut sudah dibuat halus pada bagian tertentu. Kapak persegi tersebar di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan kapak lonjong tersebar di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa ini sudah ada teknik pembuatan gerabah. Selain itu, pada masa ini juga diperkirakan masyarakat praaksara sudah menggunakan bahasa untuk komunikasi. Masa perundagian. Perunggangian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam pekerjaan tertentu. Masing-masing orang bekerja sesuai dengan keterampilan masing-masing, sehingga sudah ada spesialisasi dalam bekerja. Kehidupan manusia purba sudah teratur dan hidup secara permanen. Sistem irigasi untuk pertanian mulai ada pada masa ini. Peninggalan masa perundagian berupa alat-alat dari logam. Terdapat dua teknik dalam pembuatan alat-alat dari logam, yaitu teknik Girard-Perregaux dan bivalve. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman perundagian antara lain nekara, moko, kapak, perunggu atau kapak corong, cendrasa, mata panah, dan tombak, perhiasan, serta alat-alat pertanian. Corak kehidupan pada zaman praaksara terbagi menjadi tiga, yaitu nomaden, semi-nomaden, dan menetap. Praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan ataupun istilah
juga disebut sebagai nilai nil artinya tidak ada leka, artinya tulisan pada zaman akar. 1. Nomaden. Nomaden adalah cara hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang satunya terus menerus karena pada dasarnya manusia sangatlah bergantung pada alam. Mereka memakan apa yang sudah disediakan oleh alam seperti buah-buahan, daun-daunan, dan umbi-umbian yang mereka tinggal petik ataupun gali dari tanah karena pada saat itu manusia belum mengenal menanam ataupun bercocok tanam. Pada masa nomaden ini disebut juga dengan mengumpulkan makanan dan berburu, karena jika bahan makanan pada tempat yang mereka tempati sudah habis, maka mereka akan berpindah ke tempat yang menyediakan bahan makanan. Selain itu, tujuan berpindah tempat juga karena mengikuti pergerakan hewan buruan yang berpindah-pindah tempat. Ciri-ciri manusia nomaden adalah sebagai berikut. 1. Bergantung pada alam. 2. Hidup berkelompok tidak lebih dari 10 atau 15 orang. 3. Belum mampu mengolah makanan. 4. Hidup dari hasil berburu dan mengumpulkan bahan makanan. 5. Peralatan masih sangat sederhana, terbuat dari batu dan kayu yang masih kasar. 2. Semi nomaden. Kehidupan semi nomaden adalah cara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang satunya dan membuat tempat tinggal sementara karena terbatasnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia pada saat itu, serta meningkatkannya kebutuhan manusia pada saat itu. Pada masa semi nomaden, diperkirakan manusia sudah mulai menjalin hubungan dengan hewan peliharaan yang digunakan untuk membantu dalam mencari hewan buruan atau sumber makanan bagi manusia pada masa itu. Ciri-ciri manusia semi nomaden adalah sebagai berikut. 1. Mulai mengenal cara mengolah makanan. 2. Membuat tempat tinggal sementara. 3. Mulai menanam berbagai bahan makanan. 4. Peralatan hidup sudah lebih baik dari sebelumnya. 4. Tulang mulai digunakan sebagai alat membantu kehidupan. 3. Menetap. Pada zaman ini manusia sudah mulai membuat tempat tinggal permanen karena manusia zaman ini sudah paham betul pengolahan bahan makanan sehingga tidak perlu lagi berburu setiap harinya dan juga berpindah dari satu tempat ke tempat lain, serta membangun tempat tinggal sementara sangat tidak efisien dan efektif karena memakan waktu dalam pembuatannya dan tidak semua manusia memiliki kekuatan fisik yang sama. Ciri-ciri manusia yang menetap adalah sebagai berikut. Mulai membangun tempat tinggal permanen, dapat menyimpan bahan makanan dari hasil buruan dengan aman dan lebih lama, sudah mengenal baik sistem pengolahan bahan makanan. 4. Bercocok tanam dan mengenal sistem astronomi. 5. Mulai mengenal sistem ternak hewan. 6. Mulai mempunyai sistem kepercayaan. Terima kasih.